Halo nakama, kali ini kita akan membahas spoiler One Piece chapter 1059, dimana akan berjudul insiden Kapten Koby. Dari sampulnya kita melihat Katakuri dan Oven saling memukul karena gas halusinogen milik Caesar. Bab dimulai dengan sebuah kapal berlayar di laut dekat Pulau Sphinx, tanah air Shirohige. Marco meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada kru karena telah membawanya ke sana. Kapal itu adalah kapal bajak laut rambut merah. Shanks bertanya pada Marco apakah dia tidak akan bergabung dengan mereka. Marco memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda. Dia lelah menjadi pengasuh para bajak laut hebat. Shanks memberitahu Marco untuk tidak melebih-lebihkan, sementara nakama mereka menertawakan kaptennya. Dan semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Marco saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Sebuah kisah balik dimulai, itu terjadi di Wano Kuni pada malam festival setelah serangan Ryokugyu. Beginilah percakapannya. Lalu Yamato berbicara kepada Luffy dan benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy menatap Yamato dengan serius, tapi dia mengerti apa yang dikatakan Yamato. Jadi dia menerima keputusan Yamato dan meninggalkan Momo dan yang lainnya dalam perawatannya. Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke karena dia memiliki rasa bangga yang sangat kuat. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi di Wano Kuni untuk lebih memenuhi dirinya sendiri. Sanji menangis atas keputusan Yamato. Marco terbang di mana Luffy dan yang lainnya berada. Marco memberitahu Luffy bahwa kapal yang cocok muncul di dekat Wano Kuni dan dia akan meninggalkan pulau. Ada sedikit kilas balik Marineford ketika Marco menyuruh Jinbe untuk membawa saudara laki-laki S bersamanya. Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang puncak. Beginilah percakapannya. Dipotong ke Amazon Lily, pulau wanita bagian dari gunung besar di tengah pulau telah hancur. Gloriosa mengatakan ini adalah pertama kalinya manusia bisa menyerang pulau begitu dalam. Dan kerusakan di kota sangat besar. Hancock mengatakan bahwa selama ini dia di pulau itu, musuh akan terus berdatangan. Sebuah kilas balik baru dimulai, itu terjadi selama serangan marinir beberapa minggu yang lalu. Marinir berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi Kuja melakukan serangan balik. Marinir kemudian memerintahkan untuk mengirimkan Pacifista baru yang disebut Serapim ke garis depan untuk memerintahkan mengaktifkan kamera perekam juga. Wakil Laksamana Yamakaji berkata Hancock belum terlihat. Seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Marguerite dan Sweet Pea. Tetapi mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang anak. Gadis yang memiliki pupil berbentuk bintang menembakkan laser dengan tangannya seperti Pacifista yang sudah kita kenal. Tiba-tiba kapal bajak laut Blackbird muncul di belakang kapal marinir. Gempa laut yang kuat mendorong kapal perang dari jalur Blackbird ke Amazon Lily. Marinir mengatakan Raja Laut akan melihat gempa laut. Teach mendarat di pulau dengan Katarina Devon dan Vasco Shoot. Katarina mengatakan Hancock memiliki wajah yang indah sehingga dia ingin menjadikan kepala Hancock sebagai harta karunnya. Teach memberitahu Katarina bahwa dia bisa melakukan apapun yang diinginkan selama dia bisa mendapatkan kekuatan Hancock. Vasco berkata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan bawanya bersama mereka. Marinir minta wakil Laksamana Yamakaji untuk memberi mereka perintah untuk menyerang Blackbird, tapi Yamakaji mengatakan mereka harus menunggu izin dari markas besar. Teach menyerang Marinir dengan kekuatan Gura-Gura Nomi dan menyuruh buah Hancock untuk keluar. Koby masuk bersama sekelompok marinir di kota Kuja dan mencoba berunding dengan buah Hancock. Marigold dan Sandersonia menyuruh adiknya menjauh karena mereka akan mengurus marinir, namun Hancock menuju ke pertempuran. Bawahan Teach minta bantuannya melawan musuh baru yang muncul. Itu anak kecil tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kami melihat ledakan yang disebabkan oleh laser dari Pacifista. Teach memberitahu Hancock bahwa dia telah dengar, sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatannya. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun di atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Meromeronomi berikutnya tidak akan bisa membalikannya. Koby mengatakan bahwa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang diharapkan. Dan tiba-tiba, seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul. Apa yang terjadi? Siapakah dia? Dia adalah Rayleigh. Rayleigh menghunus pedangnya. Bawahan Koby dan Teach panik. Rayleigh terus berbicara.